Materi yang pertama yaitu leverage dalam manajemen keuangan. Leverage merupakan konsep penting dalam manajemen keuangan yang mempengaruhi resiko dan potensi keuntungan sebuah perusahaan. Leverage merupakan tingkat kemampuan perusahaan dalam menggunakan aset atau modal yang memiliki biaya tetap, yaitu hutang dan saham, dalam mewujudkan tujuan perusahaan untuk memaksimalkan nilai perusahaan yang bersangkutan. Terdapat dua jenis utama leverage, yaitu yang pertama, leverage operasi dan leverage keuangan. Secara teknis, leverage mengacu pada penggunaan dana pinjaman atau aset dengan beban tetap untuk memperbesar potensial pengembalian kepada pemegang saham. Konsep ini merupakan implementasi dari prinsip ekonomi di mana perusahaan berusaha memaksimalkan output atau keuntungan dari input atau modal yang dimilikinya. Definisi leverage operasi. Leverage operasi terjadi ketika perusahaan memiliki biaya operasi tetap dalam struktur biayanya. Konsep ini mencerminkan komposisi struktur biaya perusahaan yang terdiri dari biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap operasional mencakup elemen-elemen seperti penyusutan aset tetap, sewa gedung dan peralatan, biaya pemeliharaan rutin, gaji karyawan tetap, serta premi asuransi. Biaya-biaya ini tetap konstan terlepas dari volume produksi atau tingkat aktivitas perusahaan dalam jangka pendek. Leverage operasi mengukur sensitivitas laba operasi atau EBIT atau earning before interest and tax terhadap perubahan penjualan. Dengan kata lain, leverage operasi menggambarkan seberapa besar dampak perubahan persentase dalam penjualan terhadap perubahan persentase dalam laba operasi perusahaan. Perhitungan leverage operasi. Derajat leverage operasi sama dengan persentase perubahan earning before interest and tax atau EBIT dibagi persentase perubahan penjualan. Semakin tinggi derajat leverage operasi, maka semakin sensitif laba operasi terhadap perubahan penjualan. Nilai derajat leverage operasi bervariasi sepanjang berbagai tingkat output. Dengan derajat leverage operasi tertinggi terjadi pada titik yang dekat dengan titik impas atau break-even point. Seiring dengan peningkatan penjualan jauh di atas titik impas, maka derajat leverage operasi cenderung menurun karena biaya tetap tersebar pada volume yang lebih besar. Implikasi leverage operasi. Perusahaan dengan derajat leverage operasi tinggi dapat melihat peningkatan laba operasi yang signifikan saat penjualan naik, tetapi juga penurunan yang tajam saat penjualan turun. Secara keseluruhan, leverage operasi merupakan pisau bermata dua yang dapat meningkatkan profitabilitas secara drastis dalam kondisi positif, tetapi juga dapat memperbesar kerugian dalam kondisi yang kurang menguntungkan. Pemahaman mendalam tentang tingkat leverage operasi dan implikasinya sangat penting bagi manajemen dalam membuat keputusan tentang struktur biaya dan strategi pertumbuhan yang optimal. Selanjutnya, definisi leverage keuangan. Leverage keuangan merupakan konsep penting dalam manajemen keuangan yang menggambarkan penggunaan dana pinjaman atau utang untuk meningkatkan potensi pengembalian investasi pemegang saham. Konsep leverage keuangan. Perusahaan dengan derajat leverage yang tinggi dapat melihat
peningkatan laba operasional yang signifikan saat penjualan naik, tetapi juga penurunan tajam saat penjualan turun. Ketika penjualan meningkat, perusahaan dengan derajat leverage operasi yang tinggi akan mengalami pertumbuhan laba operasional yang signifikan, karena biaya tetap tidak bertambah seiring dengan peningkatan pendapatan. Setiap kenaikan penjualan berkontribusi langsung terhadap peningkatan margin laba secara eksponensial setelah titik impas tercapai. Namun, struktur biaya dengan derajat leverage operasional yang tinggi juga membawa risiko yang substansial. Saat penjualan mengalami penurunan, perusahaan tetap harus menanggung biaya tetap yang tinggi, sementara pendapatan berkurang. Hal ini menyebabkan penurunan laba operasional yang tajam dan dapat dengan cepat menggerus profitabilitas perusahaan. Penurunan penjualan yang relatif kecil dapat mengakibatkan kontraksi laba operasional dalam persentase yang jauh lebih besar. Kemudian pengukuran leverage keuangan. Derajat leverage keuangan sama dengan persentase perubahan EPS atau earning per share atau laba per saham dibagi persentase perubahan EBIT atau earning before interest and tax. Derajat leverage keuangan ini menghasilkan nilai yang mencerminkan tingkat sensitivitas laba per saham terhadap fluktuasi laba operasional perusahaan. Semakin tinggi nilai derajat leverage keuangan, semakin besar pengaruh perubahan laba operasional terhadap laba per saham. Pengukuran ini menjadi alat yang krusial bagi investor dan manajemen untuk memahami seberapa besar dampak perubahan operasional terhadap hasil akhir yang diterima oleh pemegang saham. Dampak leverage keuangan. Meningkatkan potensi keuntungan bagi pemegang saham saat bisnis berkinerja dengan baik, tetapi juga meningkatkan resiko kerugian saat kinerja menurun. Atau dalam artian, leverage keuangan memiliki dampak signifikan terhadap profil resiko dan potensi pengembalian investasi bagi para pemegang saham. Ketika suatu perusahaan beroperasi dengan tingkat leverage yang tinggi, penggunaan utang sebagai sumber pendanaan menciptakan efek pengungkit yang memperbesar hasil finansial, baik positif maupun negatif. Pada kondisi bisnis yang berkinerja dengan baik, leverage keuangan berfungsi sebagai sesuatu yang meningkatkan pertumbuhan nilai bagi pemegang saham. Hal ini terjadi karena perusahaan dapat menggunakan dana pinjaman untuk membiayai ekspansi operasional atau proyek-proyek investasi yang menghasilkan pengembalian melebihi biaya utang. Dengan demikian, keuntungan tambahan yang dihasilkan dari penggunaan dana pinjaman akan mengalir kepada pemegang saham, meningkatkan nilai laba per saham dan potensial apresiasi nilai saham tanpa memerlukan tambahan investasi ekuitas. Situasi ini memungkinkan pemegang saham untuk menikmati efek penggandaan atau multiplier effect terhadap investasi awal mereka. Namun, ketika terjadi penurunan kinerja bisnis, leverage keuangan dapat dengan cepat memperburuk situasi keuangan perusahaan. Beban bunga dan pokok pinjaman yang tetap harus dibayar terlepas dari kondisi operasional, sehingga menggerus laba bersih dengan cepat saat pendapatan menurun. Penurunan pendapatan yang relatif kecil dapat berdampak signifikan pada laba bersih dan laba per saham pada perusahaan dengan leverage tinggi.
Dalam kasus yang ekstrim, perusahaan mungkin mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban utangnya, meningkatkan resiko finansial distress, bahkan kebangkrutan, yang pada akhirnya dapat menghapus nilai investasi pemegang saham secara keseluruhan. Analisis leverage kombinasi terbagi menjadi 4. Yang pertama ada konsep, yaitu kombinasi leverage operasi dan keuangan yang menggambarkan sensitivitas total laba per saham terhadap perubahan penjualan. Yang kedua ada implikasi manajerial, membantu manajer memahami risiko total perusahaan dan membuat keputusan yang struktur biaya dan modal yang optimal. Yang ketiga ada perhitungan, derajat leverage kombinasi, yaitu DCL sama dengan DOL kali DFL sama dengan persen perubahan EPS per persen perubahan penjualan. Yang keempat ada interpretasi, yaitu menunjukkan seberapa besar perubahan presentasi dalam penjualan akan mempengaruhi perubahan persentase dalam laba per saham. Selanjutnya ada analisis leverage Pierce Grain Company. Di situ ada tabel yang berisikan tingkat penjualan sebesar $300.000, ada DOL 6 kali, DFL 1,25 kali, dan DCL 7,5 kali. Pierce Grain Company menunjukkan penggunaan leverage operasi yang tinggi atau DOL sama dengan 6 dan leverage keuangan moderat atau DFL sama dengan 1,25. Ini menghasilkan leverage kombinasi yang signifikan, dalam kurung DCL 7,5, menunjukkan bahwa perubahan 1% dalam penjualan akan menghasilkan perubahan 7,5% dalam laba per saham. Manajer harus mempertimbangkan apakah tingkat risiko ini sesuai dengan tujuan dan perusahaan dan kondisi pasar saat ini. Halo teman-teman semua, saya Latifah Afra. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan terkait leverage, khususnya implikasi leverage. Yang pertama ada keseimbangan risiko keuntungan. Manajer harus menyeimbangkan potensi peningkatan keuntungan dari leverage tinggi dengan risiko yang ditimbulkannya. Hal ini memerlukan analisis mendalam terhadap stabilitas pendapatan dan toleransi risiko perusahaan. Yang kedua ada fleksibilitas struktur modal. Perusahaan dengan risiko bisnis tinggi mungkin lebih baik memilih leverage keuangan rendah, sementara perusahaan dengan operasi yang stabil dapat mempertimbangkan leverage keuangan yang lebih tinggi. Yang ketiga, ada perencanaan strategis. Pemahaman tentang leverage dapat membantu dalam perencanaan jangka panjang, termasuk keputusan investasi, struktur biaya, dan strategi pendanaan. Pembahasan selanjutnya adalah risiko bisnis dan keuangan. Risiko bisnis dipengaruhi oleh keputusan investasi perusahaan dan komposisi aset. Faktor-faktor yang mempengaruhi termasuk sensitivitas terhadap kondisi ekonomi, tingkat kompetisi, diversifikasi produk, dan prospek pertumbuhan. Risiko keuangan. Hasil langsung dari keputusan pendanaan perusahaan terkait dengan penggunaan hutang dan sekuritas dengan beban tetap dalam struktur modal, meningkatkan potensi keuntungan sekaligus risiko bagi pemegang saham. Kesimpulan dari materi yang sudah kita bahas sebelumnya, yang pertama evaluasi berkala. Lakukan analisis leverage secara rutin untuk memastikan struktur operasi dan keuangan perusahaan tetap optimal dalam menghadapi perubahan kondisi pasar. Yang kedua, perencanaan skenario. Kembangkan skenario what if untuk memahami dampak potensial dari perubahan leverage terhadap kinerja perusahaan dalam berbagai kondisi ekonomi. Yang ketiga, edukasi stakeholder. Komunikasikan strategi leverage perusahaan kepada investor dan pemangku kepentingan lainnya untuk membangun kepercayaan dan pemahaman. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum.